Halo, perkenalkan nama saya Putri Salimunte. Saya mahasiswa dari Universitas Teknologi Nusantara. Di sini saya ingin mengerjakan UAS dari mata kuliah Psikopatologi yang dikasih dengan dosen Bu Hamidah. Dalam soal tersebut ada empat soal. 1. Jelaskan konsep teoritis depresi dan bunuh diri. 2. Jelaskan konsep teoritis disosiatif dan somatron. 3. Jelaskan konsep teoritis gangguan makan, obesitas, dan gangguan tidur. 4. Jelaskan konsep teoritis gangguan identitas gender dan gangguan seksual. Di sini saya akan menjawab satu persatu soal dari Bu Hamidah. Kita mulai dari jawaban nomor pertama. 1. Jelaskan konsep teoritis depresi dan bunuh diri. Konsep teoritis depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai oleh perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas sehari-hari, serta gangguan pada fungsi fisik dan kognitif. Contoh teori dari teoritis depresi. A. Teori biologis. Teori biologis biasanya ada genetik riwayat keluarga dengan depresi meningkatkan risiko seseorang mengalami gangguan ini. Bisa terjadi depresi seperti struktur otak. Beberapa studi menunjukkan perbuatan pada area otak seperti amigdala, hipokampus, dan protokol konteks. B. Teori psikodinamik atau Freud. Teori psikodinamik biasanya ada depresi muncul akibat kemarahan yang tidak disadari dan diarahkan ke dalam diri sendiri, seringkali berkaitan dengan kehilangan objek yang dicintai atau kekecewaan masa lalu. 3. C. Teori kognitif atau Beck. Teori kognitif biasanya depresi berasal dari pola pikir negatif yang dikenal sebagai pandangan negatif tentang diri sendiri, pandangan negatif tentang dunia, pandangan negatif tentang masa depan. C. Balik lagi ke D. Teori belajar atau behavioristik. Teori belajar biasanya depresi terjadi akibat kurangnya penguatan positif dari lingkungan, akibatnya individu kehilangan motivasi dan menarik diri dari aktivitas sosial. Contohnya kita sering terjadi kalau kita kurang dalam lingkungan itu, kita pasti akan menarik diri. Kita tidak percaya diri untuk bergaul dengan orang yang baru. E. Model biopsikologi sosial. Pendekatan integratif yang menghubungkan faktor biologis, psikologis, dan sosial sebagai penyebab dan pemelihara depresi. Konsep teoritis bunuh diri. Bunuh diri adalah tindakan mengakhiri hidup secara sengaja. Dalam teori psikologi ada berbagai pendekatan untuk memahami perilaku ini. Contohnya teori Durkheim atau sosiologis. Durkheim mengklasifikasikan bunuh diri ke dalam beberapa tipe berdasarkan integrasi sosial atau egoistik, kekurangan keterkaitan sosial, terlalu terkait pada kelompok, hingga membebankan diri. Anomik, ketika norma sosial runtuh atau krisis identitas. Facilistik, ketika individu merasa terlalu dikontrol atau ditekan. B. Teori interpersonal atau psikologikal yang ditemukan oleh Joyner 2005. Joyner menjelaskan bahwa seseorang melakukan bunuh diri jika dua kondisi utama terpenuhi. 1. Perasaan menjadi beban. 2. Kehilangan keterkaitan sosial, ditambah dengan kemampuan untuk melakukan bunuh diri, biasanya karena depresi terhadap rasa sakit atau pengalaman traumatik. Teori kognitif. Orang yang memiliki distorsi kognitif seperti pemikiran hidup saya tidak akan pernah lebih baik, atau semua orang yang akan lebih baik tanpa saya, cenderung memiliki ide untuk bunuh diri. Terus model stres distenis menjelaskan bahwa individu memiliki kerentanan atau yang dikomunikasikan dengan stresor lingkungan.
dapat memicu tindakan bunuh diri. 2. Jelaskan konsep teoritis disosiatif dan somatoform. Konsep teoritis gangguan disosiatif. Pengertian umum, gangguan disosiatif adalah kondisi psikologi di mana terjadi gangguan pada kesadaran, identitas, ingatan, atau persepsi terhadap lingkungan, biasanya muncul sebagai respon terhadap trauma psikologis berat. Contoh jenis-jenis gangguan disosiatif: amnesia disosiatif, kehilangan ingatan terkait identitas atau peristiwa traumatis. Fugio disosiatif, amnesia disertai perlahan dari identitas lama, bisa disertai perjalanan jauh dan adopsi identitas baru. Gangguan identitas disosiatif, adanya dua atau lebih identitas kepribadian yang berbeda dan mengambil alih perilaku secara bergantian. Depersonality atau identitas perasaan seperti berada di luar tubuh sendiri atau dunia tidak terasa nyata. Contohnya teori-teori dari itu: teori psikodinamik. Teori psikodinamik biasanya depresi dilihat sebagai mekanisme pertahanan ego untuk melindungi individu dan konflik emosional dan trauma ekstrim. Terus teori kognitif. Teori kognitif disosiasi muncul karena gangguan dalam proses memori dan kesadaran akibat perhatian yang terganggu oleh stres berlebihan. Teori behavioristik. Teori behavioristik ini disosiasi dipelajari sebagai respon untuk menghindari kecemasan dan diperkuat karena mengurangi penderitaan emosional dan dalam jangka pendek. Teori sosial konstruksionis. Gangguan seperti DID bisa dipengaruhi oleh sugesti sosial, pengaruh media, dan ekspresi budaya, bukan hanya internal psikologis. Konsep teoritis gangguan somatoform. Gangguan somatoform adalah kondisi di mana individu mengalami gejala fisik yang tidak bisa dijelaskan secara medis dan menyebabkan gangguan signifikan dalam kehidupan. Jenis-jenis utamanya: somatic symptom disorder, gejala fisiknya nyata dengan kekhawatiran berlebihan terhadap kesehatan. Conversion disorder, gejala neurologis seperti lumpuh dan kejang-kejang tanpa dasar medis. Illness anxiety disorder, kecemasan berlebihan terhadap kemungkinan sakit serius. Vascular disorder, seseorang berpura-pura sakit untuk mendapatkan perhatian. Mungkin dari itu kita dapat teori pendukung seperti teori psikodinamik. Teori psikodinamik dalam materi ini, gejala somatik muncul karena konflik psikologis yang dipendamkan ke tubuh atau konflik internal yang tak bisa disadari muncul sebagai kelumpuhan. Terus teori behavioristik, perilaku sakit diperkuat oleh perhatian dari orang lain atau penghindaran dari tanggung jawab. Teori kognitif, kesalahan berpikir menyebabkan persepsi yang berlebihan terhadap gejala fisik ringan. Model biopsikososial, kombinasi antara faktor biologis, kecemasan atau depresi, dan sosial, penguasaan lingkungan terhadap sakit. 3. Jelaskan konsep teoritis gangguan makan, obesitas, dan gangguan tidur. Gangguan makan adalah kondisi psikologi. Gangguan makan adalah kondisi psikologi seseorang yang serius yang ditandai dengan pola makan tidak normal yang berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental paling umum. Teori pendukung dari gangguan makan adalah teori psikodinamik. Gangguan makan dianggap sebagai ekspresi simbolis dan konflik psikologis terdalam, khususnya terkait kontrol, harga diri, dan relasi dengan orang tua. Contoh, anorexia sebagai bentuk mengontrol tubuh karena merasa tidak bisa mengontrol aspek lain dalam hidup.
Teori kognitif perilaku fokus pada distorsi kognitif seperti saya hanya berharga jika tubuh saya kurus. Perilaku akan terganggu diperkuat oleh penguatan sosial, pujian karena kurus. Misalnya, teori sosial budaya, media dan budaya mengumumkan standar kecantikan yang tidak realistis karena untuk memiliki tubuh kurus dan gangguan makan. Teori biologis, faktor genetik dan neurobiologis seperti dysregulasi terutama serotonin dan dopamin ikut berperan. Obesitas adalah kondisi kelebihan lemak tubuh yang berdampak pada kesehatan fisik dan psikologi secara medis. Biasanya diukur dengan BMI lebih dari 30. Teori pendukung, teori biologis, faktor genetik mempengaruhi metabolisme dan penyakit lemak. Hormon seperti leptin mengontrol dan kenyang, dan ghrelin mengontrol rasa lapar sangat berpengaruh. Teori psikologis, makan emosional. Individu makan untuk merespon stres, kecemasan atau emosional negatif. Self-regulation problem, kesulitan mengontrol impuls termasuk dalam memilih makanan. Teori bioplastik, pola makan dipelajari dari lingkungan dan keluarga, penggangguan positif dan makanan, kenikmatan, kenyamanan membuat perilaku makan berlebih terus berulang. Faktor sosial budaya, aksi pada makan cepat saji, kurangnya aktivitas fisik, sakit pengaruh budaya jadi juga pemicu obesitas. Gangguan tidur, sleep disorder. Gangguan tidur adalah kondisi yang mengganggu kualitas waktu untuk durasi tidur. Jenis umum, insomnia, sulit tidur, sleep apnea, napas berhenti saat tidur. Narkolepsi, serangan tidur mendadak. Parasomnia, mimpi buruk, sleepwalking, dan lain-lain. Teori pendukung, teori biologis, difungsi pada sistem saraf pusat ritme sekunder dan neurotransmitter seperti melatonin mempengaruhi pola tidur. Genetik juga berperan dalam kondisi seperti narkolepsi. Teori kognitif perilaku, gangguan tidur sering disebabkan oleh pikiran negatif tentang tidur, seperti kecemasan yang tidak akan bisa tidur. Perilaku seperti terlalu lama di tempat tidur atau tidur sangat mempengaruhi insomnia. Teori psikodinamik, masalah tidur bisa berkaitan dengan kecemasan bawah sadar atau konflik emosional yang tidak disadari. Faktor lingkungan dan sosial, stres pekerjaan, saya hidup tidak sehat, penggangguan gadget di malam hari, dan pola tidur tidak tentu sangat mempengaruhi kualitas tidur. 4. Jelaskan konsep teoritis gangguan identitas gender dan gangguan seksual. Gangguan identitas gender adalah kondisi psikologis di mana seseorang mengalami ketidaksesuaian antara identitas gender internalnya dengan jenis kelamin biologisnya yang menyebabkan orang tua. Ketidaksesuaian identitas gender bisa terpengaruh oleh dinamika keluarga atau identitas yang kuat terhadap figur orang tua yang dari lawan jenis. Teori behavioristik, identitas gender berkembang sebagai hasil dari penguatan perilaku, model peran dan pengalaman belajar. Misalnya, anak yang menerima lebih banyak pengetahuan atas perilaku lawan jenis dapat menggambarkan identitas gender yang berbeda. Teori sosial kultural, identitas gender terbentuk dalam konteks sosial dan budaya dan ekspektasi gender yang kaku dan mempengaruhi konflik identitas. Budaya yang lebih fleksibel terhadap ekspresi gender cenderung mengurangi distress individu dengan gender non-konformis. Gangguan seksual, sexual disorder. Gangguan seksual melibatkan kesulitan yang menetap dalam respon secara seksual dan mengalami kepuasan seksual. Dalam DSM-5 dibagi menjadi 3 kategori besar: A. Gangguan hasrat dan arousal.
Contoh gangguan hasrat seksual rendah. B. Gangguan orgasme. Contoh gangguan orgasme wanita. Ejakulasi tertunda. C. Gangguan nyeri seksual. Contoh vaginismus, dyspareunia, nyeri saat berhubungan. Teori pendukung gangguan seksual adalah teori biologis, faktor hormonal, neurologis atau vaskular bisa menyebabkan disfungsi sosial, penyakit kronis, dan efek sampingnya obat juga berpengaruh. Teori psikologis, faktor seperti kecemasan, kinerja seksual, trauma seksual masa lalu, gangguan mood, dan masalah lingkungan interpersonal sangat berperan. Teori behavioristik dan kognitif, disfungsi seksual bisa dipelajari melalui pengalaman buruk yang dikaitkan dengan seks. Distorsi kognitif seperti saya akan gagal melakukan memuaskan pasangan, memperkuat kecemasan seksual. Teori seksual dan budaya, norma budaya, agama, dan nilai sosial mempengaruhi sikap terhadap seksualitas. Tekanan moral atau budaya terhadap seks bisa menyebabkan hambatan psikologis. Pentingnya membedakan antara identitas gender, orientasi seksual, dan gangguan seksual. Tiga hal ini berbedaan. Tidak semua ekspresi gender atau orientasi seksual yang tidak normal atau normatif adalah gangguan DSM-5. Hanya mengklasifikasikan kondisi sebagai gangguan jika menimbulkan distres yang signifikan atau gangguan fungsi sosial psikologis. Di sini saya sudah menjawab 4 soal dari Bu Hamidah. Jika ada yang salah, jika perkataan saya ada yang salah dan tutur perkataan yang saya mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan, mungkin